Hai guys, welcome back to my channel, Medium. Pada kesempatan baik ini, kita bertemu kembali untuk develop project. Dan kali ini kita akan ber, eh, ber apa istilahnya, bermain di sekitar yang berkaitan dengan Google Map. Jadi banyak nanti eh, tentang Google Map dari mulai basic sampai katakanlah lanjutan kita obok-obok. Tapi sebelum kita melanjutkan mengenai codingan yang berkaitan dengan Google Maps Project Basic, kita akan demokan dulu apa yang akan kita develop nanti. Jadi ini adalah tampilan basic pertama sekali kita membuat suatu aplikasi Google Map. Kita bisa men-show-kan daerah map ini di sekitar mana, inilah map-mapnya ya. Kemudian apakah kita masuk titik senternya itu di Sumatera atau di Jawa ataupun di Amerika, di Australia, Cina dan lain sebagainya, itu show map-nya. Kemudian setelah kita show map baru kita show markernya yang warna merah ini. Nah, itulah yang akan kita buat pada kali ini. Karena nanti setelah itu yang terkait dengan Google Maps ini banyak. Nanti akan bisa kita develop berturut-turut yang kaitannya dengan Google Map. Oke, jadi kita untuk yang ini kita close dulu supaya kita bisa melakukan eh, coding dari awal. Jadi kita buat dari awal ya. Ini saya close untuk apa namanya, untuk Android Studio-nya ini. Bisa kita close langsung, exit ya. Oke, kita buat sekarang. Oke, CMD. Kebetulan saya file kerja saya taruh di dalam directory, di dalam folder belajar Flutter. Oke. Kemudian kita akan meng-create Flutter. Create. Nah, namanya yang project yang akan kita create itu kita buat baru yang belum pernah kita buat nama filenya, yaitu Flutter Gmaps, Google Maps maksudnya. Kemudian basic 1A. Ini adalah nama project yang akan kita develop. Flutter Google Map Basic 1A. Oke, enter. Oke, setelah jadi kita masuk ke direktorinya cd Flutter Gmaps ya. Kemudian basic 1A. Oke, setelah itu kita panggil virtual code-nya atau virtual studio code, ketik code spasi titik enter. Maka kita akan masuk ke virtual studio code-nya. Oke, ini dia ya. Flutter Gmaps Basic 1A. Oke. Ini main nya bawaan project meng-create basic daripada Flutter. Ini kita delete karena tidak kita pakai. Oke. Sambil ini jalan ya, warming up gitu. Saya akan jelaskan dulu sedikit masalah penunjang teorinya. Jadi untuk basic Flutter ini, untuk Google Map maksud saya, kita yang
perlu menjadi perhatian kita ada 3 poin. Yang pertama yaitu Google Map itu mau kita show map location-nya, itu tentu harus kita mempersiapkan terlebih dahulu latitude longitude-nya. Jadi titik di bumi itu diwakili oleh koordinat lat long atau latitude longitude. Supaya tahu kita mau show map itu ke arah mana, apakah ke arah katakanlah suatu item yang terkenal misalnya Tugu Monas ataupun di Australia ada Opera House atau apa gitu. Jadi harus tahu kita latitude longitude map-nya supaya bisa kita show dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan men-show markernya. Jadi katakanlah kita show di Medan itu kan banyak lokasi ya. Titik koordinat yang mau dituju itu apa? Apakah ada satu ikon tertentu yang terkenal ataupun mau kita bikin domisili rumah kita atau apa gitu. Itu yang poin pertama. Kemudian API key daripada Google. Ya, API daripada Google itu harus ada karena kita menggunakan resource daripada si Google. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak tahu ataupun belum mempunyai API key, nanti kasih komen saja apa perlu saya buatkan bagaimana prosedur membuat API key-nya si Google. Nah, seperti ini. Ini ada kalau si Google mengasih promo itu 90 hari free trial dengan bonus $300. Nah, setelah habis nanti baru disedot katakanlah eh, nomor kartu kredit kita yang kita tanam di Google, yang kita berikan ataupun yang kartu debit kita. Jadi kalau saya biasanya saya bikinkan virtual account credit card ya, kredit, tapi dengan limit misalnya kalau di awal-awal dulu saya bikin 10.000 atau mungkin sekarang dibatasi ada limit misalnya 100.000. Setelah habis nanti yang $300 ini, maka dia akan mengambil poin daripada uang atau kartu kredit yang udah kita siapkan limitnya tadi. Oke, itu penjelasan mengenai API key. Kemudian yang yang salah satunya juga tidak kalah penting adalah virtual device. Jadi kalau kita mempersiapkan virtual device, itu nanti Google Maps yang tidak muncul. Untuk saya pakai saat ini adalah Excel 4 API 30. Oke, kemudian ini untuk Google Maps itu hanya ini aja. Yang kita butuhkan Google Maps itu inisial kamera position. Kamera posisinya itu di titik mana gitu. So location ini adalah menggambarkan latitude longitude-nya. Nah, kalau yang lainnya ini misalnya nggak usah kita isi dulu zoom-nya, no problem. Kemudian tidak usah kita isi dulu map type-nya, satelit atau map, no problem, dia sudah jalan. Terus kalau kita mau menampilkan markernya, ya tentu markernya harus kita persiapkan. Oke, kemudian ini adalah lanjutan daripada Google Map Project kita. Ya, sambil ini nanti saya jelasin kemudian, coba kita tengok. Kembali dulu kita ke codingan. Ya, oke. Kita akan melakukan coding. Oke, seperti biasa untuk coding, pertama kita main function ya, main. Kemudian kita run app. Oke, ini my app. Oke, main function kita udah selesai. Kemudian kita buat stateless widget st. Namanya di atas my app. Oke, ini kita kasih cons dulu supaya underscore-nya itu hilang. Oke. Jadi tujuan pertama kita adalah kita membuat ini dulu, header-nya ini, Google Maps. Oke, kita membuat itu, kita selesaikan dulu satu persatu ya. Jadi ini kita ganti dengan material application, material app. Oke, itu home. Ini ada caranya, tidak perlu dihafal sebenarnya. Itu ada di video saya di awal-awal bagaimana cara logika berpikir membuat apa namanya ini application bar-nya tadi. Home itu scapeful ya, ya kayak rumah lah ada tipenya tipe scapeful.
kemudian F bar, kemudian F bar lagi. Jadi F bar itu apa mau kita taruh? Title-nya. Title-nya itu tentu teksnya itu kita buat tadi Google Maps ya. Ini kita taruh sini Google Maps. Oke, Google Maps. Kemudian kalau kita mau taruh ke tengah, ini kita refactor, enter. Oke, ini kita kasih cons-nya. Ini huruf kecil. Cons. Oke, ini kita taruh dulu ke bawah. Oke, nanti ada kelanjutannya. Oke, misalkan ini kita coba run dulu, ya. Run. Oke. Untuk menampilkan header daripada ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan coding untuk maps-nya karena kita menggunakan resource daripada si Flutter yang sudah dipersiapkan package-package-nya, kita masuk dulu ke pub dev. Oke, yang ini kita close dulu biar tidak mengganggu ya. Kita close. Oke, ini Google Maps Flutter. Oke, kita klik Google Maps Flutter, installing. Oke, nanti untuk di dependencies-nya ini kita kopikan, tapi kita tengok dulu apakah ini belum jadi ya. Nanti kalau dia sudah jadi ini, nanti kita akan kopikan ke sini. Oke, sambil ini jalan, kita kembali dulu ke materi PowerPoint supaya waktu yang ada itu optimal, tidak terbuang dengan sia-sia. Oke, kembali ke PowerPoint. Saya bilang tadi setelah nanti kita show map location dan show marker, berikutnya adalah kita bisa untuk current location. Jadi setelah aktif di mana posisi smartphone berada, kita hidupkan, dia latitude longitude-nya itu sudah langsung diketahui. Atau yang ini langsung saja saya tunjukkan di posisi ini yang sudah saya buat. Kalau yang ini kita untuk merubah apa namanya mapnya itu mau mode satelit ataupun mode map itu kita tarik dia keluar. Jadi kita klik sekali dia mode satelit, klik lagi menjadi mode map, klik lagi menjadi mode satelit. Nah, itu kita keluarkan dia. Jadi tidak usah kita tanam hardcode di dalam. Jadi kita bisa kontrol dia dari luar sama dengan yang ini. Memperbesar, memperkecil map itu dengan mengklik plus ataupun minusnya gitu. Oh, yang berikutnya di sini adalah location. Nah, di sini my location, di mana kita berada, dia langsung tunjuk apanya, latitude longitude-nya. Kemudian di sini adalah check location, ini current location. Jadi di mana kita berada, dia langsung kasih tahu latitude-nya di berapa, longitude-nya di berapa. Ini kalau kita integrasikan dia dengan beberapa aplikasi yang lain, jadi kita bisa mengetahui orang yang sedang katakanlah kita suruh mengupdate atau login atau katakanlah dia mengisi apa menjawab kuesioner atau pooling atau apa dan lain sebagainya. Kita tanam ini di background proses jadi kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut melakukan updating ataupun pengisian data ataupun menjawab pertanyaan yang kita lontarkan itu dari lokasi mana. Dan masih banyak lagi ini fungsinya nanti. Jadi pada saat nanti misalnya kita mau melakukan tracking system, misalkan contoh ada suatu bus berangkat dari stasiun A misalnya mau ke terminal
terminal keberangkatan, misalnya kalau di Medan ini di Kuala Namu. Jadi pada kalau smartphone ini kita letakkan katakanlah di dalam mobil, jadi setiap jalan mobil itu dia setiap misalnya 1 second atau 2 detik atau berapa detik bisa kita set, dia akan mengirimkan posisinya ke server. Jadi ada satu aplikasi lagi kita melihat posisi terakhir di mana katakanlah bus tadi itu berada, itu dengan mengambil latitude, longitude posisi dia terakhir. Jadi banyak fungsinya yang bisa diperuntukkan atau dimanfaatkan oleh current location ini. Kemudian yang ini bisa juga kita mengambil data, misalnya ada data poin-poin yang penting, kita taruh datanya di server, kemudian data marker itu kita query, sehingga di smartphone kita langsung kita ketahui di titik-titik mana yang katakanlah yang misalnya ini objek wisata, oh di titik A ini objek wisatanya ini, di ini objek wisatanya apa aja, di titik C apa aja, di titik apa saja. Itu data markernya kita simpan di server. Nah, sementara yang ini bisa jarak 2 titik marker, kita bisa langsung suruh hitung dia misalnya berapa jarak odometernya. Atau di sisi lain, ini pernah saya ada proyek saya di suatu perusahaan, itu jarak odometernya yang ini yang garis putih ini, atau jarak radiusnya dari titik ini menuju katakan lokasi yang dituju. Nah, itu. Jadi banyak cara bisa kita manfaatkan dari data project Google Maps ini. Oke, kita kembali dulu lagi ke project. Kita lihat dulu hasil codingan kita tadi. Oke, kembali ke codingan kita. Codingan kita untuk membuat tadi headernya ini, ya, untuk membuat header ini sudah berhasil Google Maps ini dia. Oke, yang ini kita buang dulu tulisan debug ini ya, supaya tidak mengganggu. Itu ada di material application. Kita buang dulu sini. Debugnya ya, ini debugnya defaultnya itu true, makanya kita false-kan dia supaya tulisan debugnya ini hilang. Kalau kita save Ctrl S ini akan hilang. Nah, udah hilang. Oke. Selanjutnya kita yang ini tadi, karena kita mau pakai package yang udah disiapkan si Flutter untuk Google Map ini ya tadi keywordnya. Oke, cara menginstalnya, install ini, ambil data dependencies-nya ini kita kopikan ke project kita. Oke, ini di pub spec YAML. Kita kopikan di sini. Ini dia. Ini copy dulu. Kok belum ada impact copy. Ini dipastikan kok nggak mau deh. Ini ada apa? Oke, kita parkirkan dulu. Nanti dia tiba-tiba, ini banyak kan. Oke. Ini kemudian kita get package-nya dulu. Klik yang ini. Naik ke bawah biar di download paket-paket yang dibutuhkan yang berkaitan dengan Google Maps Flutter tadi. Oke, ini sambil jalan. Selanjutnya, ini kita impor package-nya ini. Kita masukkan ke script kita. Copy. Kita masukkan ke script kita. Ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan membuat ini maps-nya. Ya, Google Maps-nya ini. Tentu yang mau show map location ke arah mana. Oke, udah saya siapkan. Yang pertama, kita siapkan dia Google Maps ini mengarah di sekitar domisili saya atau di Kota Medan. Oke, saya ambil dulu datanya. Ya. Oke, ini domisili Laklongnya. Bisa misalnya kalau belum pernah, bisa kita cari melalui internet pun bisa. Ya. Oke, tapi kita siapkan dulu ini stateful-nya. ST. Ini stateful widgetnya ya. Ini taruh namanya my map. Ya, apa aja pun boleh ya. Oke, di sini. Kemudian tadi location-nya itu kita kopikan di sini. Nah, ini adalah lokasi di sekitar domisili rumah saya. Ini
lokasi nanti di sekitar Monas, kalau mau kita coba ganti-ganti ya. Yang ini 2. Oke. Selanjutnya adalah kita melakukan coding Google Map-nya. Ini return-nya itu escape full. Oke. Body. Ini baru Google Map. Google Maps ini. Ya. Kemudian kamera positionnya itu kita arahkan dia ke lokasi yang udah kita siapkan. Ini targetnya. Ya, oke, ini kita siapkan dulu. Targetnya pertama ini kita lakukan ke sini. Show location 1. Ya, kita copy. Jadi show location 1 itu adalah ini lat longnya, latitude-nya 3,6 sekian, longitude-nya 98,6 sekian, itu menunjuk mana nanti di bumi. Itu maksudnya. Oke. Location 1 berarti di sini ya. Oke. Kita sip. Oke, coba yang ini kita run dulu. Oke, ini harus kita run dari sini, boleh ya. Atau juga nanti dari terminal sini boleh juga. Jadi kita sambil melihat apakah data yang dibutuhkan untuk menampilkan Google Map itu sudah lengkap atau tidak. Jadi kalau belum lengkap nanti biasanya si sistem Flutter ini akan mengasih tahu. Karena tadi kan di dalam penunjang teori saya sampaikan bahwa dia membutuhkan API key dari Google. Kemudian dia membutuhkan kalau Google Map tadi location 1 tadi sudah ya. Ini kan belum ada kita buat API Google-nya gitu. API Google udah saya siapin, tapi kita tengok di sini bahwa sistem nanti akan meminta, mana API-nya supaya untuk menampilkan apa itu harus ada API-nya. Oke, di sini untuk menampilkan itu biar jelas, ini sebenarnya kita mainkan di sini lebih enak ini ya. Oke ya. Tunggu ya, Flutter, clean. Daripada langsung kita taruh, bisa juga, cuman lebih enak dia interaktif di sini. Ternyata dia meminta juga apa-apa yang dia butuhkan. Jadi selain itu bisa jadi ada lagi nanti yang dibutuhkan bahwa versi-versi daripada katakanlah yang kita siapkan ini sudah sesuai atau belum gitu. Misalnya virtual device-nya ataupun SDK-nya ya. Oke, kita coba run di sini ya, run. Oke, ini udah jalan. Kita mau lihat report daripada sistem. Kalau dia tidak ada report, kemudian Google-nya Maps-nya sudah tampil sini, berarti sudah selesai. Tapi itu tidak mungkin. Karena apa? Karena di dalam sistem project Google Maps ini, dia selalu meminta API daripada si Google. API-nya kan belum kita masukkan. Nanti dia sini pasti minta. Dan apalagi yang dia butuhkan, di dalam ini kan banyak ini patching-patching ataupun apa namanya itu, project ataupun apa namanya itu, package. Nah, ini versi-versinya ya kan. Apakah versi yang kita install itu sudah sesuai atau belum, atau dia minta disesuaikan versi package-nya sesuai dengan yang sistem inginkan, nanti akan tertera di terminal ini apa saja yang dia butuhkan. Kalau dia sudah sesuai, pasti nanti akan tampil Google Map-nya. Oke, ternyata belum. Oke, kita lihat satu persatu. Yang ini, ternyata ada isu bahwa Flutter Map Basic ini dia membutuhkan default config itu minimum SDK versionnya itu 20. Makanya kita pergi ke Android default config ini,
kita buatlah minimum SDK persennya 20 supaya sesuai. Oke, itu ada di sini Android, di app, kemudian kita tengok dulu di sini, oke. Nah, ini minimum SDK persennya ya. Ini kita copy dulu biar enggak mengganggu, biar tahu kita historinya. Nah, ini minimum SDK persen dia mintakan 20, ini kita ganti 20. Oke, kita simpan. Oke, selain itu apa lagi yang dia minta? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini not available. Dia harus menggunakan API, tapi dia belum melihat API yang kita create ataupun kita buat di script kita. Jadi API-nya kita buatkan dulu. API-nya itu ini udah saya siapin. Nih. Ya, jadi ini sama seperti di sini udah saya siapin juga di materi di teori ya. Di teori di sini ini di Android Manifest XML kita tambahkan dulu nih yang di kotak kuning ini. Ini ada API key-nya. Tapi API key di sini sengaja saya hidden beberapa karakter di belakang karena API ini kalau terlalu banyak beredar disalahgunakan orang, artinya nanti kredit yang saya tanam di Google itu yang akan berkurang sesuai dengan traffic penggunaan Google Maps-nya gitu. Oke, jadi ini kita copy, kita cari posisi ini Android manifestnya ini. Oke, ini ya. Jadi nanti di sini kita tanam satu yang seperti saya sampaikan tadi, ini satu baris. Nah, di bawah ini ada ini ya. Ini yang akan kita tanam di situ. Oke, ini kita kecilkan dulu ke sini. Oke, baru kita tanam. Oke, udah saya bikin di sini ya. Ini adalah kalau kita lihat, coba kita tengok di sini adalah API key. Ya, API key-nya si Google di sini. Oke, ini kita save. Kemudian kita close ini semuanya. Kita masuk ke main nya sini. Oke, ini kita simpan. Sekarang coba kita run. Apakah data yang kita masukkan sudah komplit untuk menampilkan Google Maps di sini? Jadi seperti di penunjang teori tadi di sini kan saya sampaikan ada 3. Ini yang mau di-show-kan location-nya, lat long-nya sudah kita tanam tadi ya, sudah ada. API-nya sudah ada, Visualize-nya ini saya menggunakan Excel 4 AP30. Nah, ini kita lihat di sini. Ini pixel 4 AP30, pixel. Bukan Excel ya, pixel 4 AP30. Kita ganti aja di sini pixel. Pixel 4 AP30. Ya, bukan Excel. Oke, kita tengok dulu. Ini sedang proses untuk menampilkan Google Maps-nya. Jadi dengan satu ini sebenarnya ya. Ini kan dia butuhkan inisial kamera position. Kamera positionnya itu inilah yang tadi, lat long ini, kamera show location 1. Nah, show location 1 itu diwakili oleh ini latitude longitude ini. Nah, itu nanti akan nampak gambar di sini. Nanti masih posisi lokasi daripada mapnya, belum marker. Kalau marker nanti kita buatkan markernya.
Oke, sudah mau selesai kayaknya. Up, kok apa gerangan? Kita lihat dulu. Masih ada yang kurang? 120 sudah. Oh, coba kita tengok rekan-rekan. Jadi dari stateless widget ini menuju stateful widget ini belum ada linknya memanggilnya. Berarti di sini, sorry body, oh, gimana ini? Ini body, dia manggil namanya my map. My map. Nah, ini. Ya, jadi dari stateless widget ini memanggil stateful widget di sini. Kalau enggak, ini enggak akan pernah dijalankan ya, karena belum ada yang mau manggil programnya. Ini udah nampak. Oke, udah jalan, udah dipanggil dia. Jadi ini adalah Google Maps yang menunjukkan ini, senternya ini di 3,6 sekian sekian, 98 sekian itu ini di sekitar kota Medan di sini. Oke, untuk memastikan bahwa ini benar ada di sini, ataupun nanti mau kita taruh markernya di mana, bisa jadi ini senternya di sini, tapi kita nunjuk marker di sini. Oke, tapi sekarang kita misalnya menunjuk markernya sesuai dengan center yang ada di sini. Kita buatkan markernya, ya. Oke, jadi kita bikin ini state-nya. Oke, kita taruh di sini. Ini state. Ini. Oke, ya. Kita sebut namanya di sini marker 1. Marker. Kita buat marker 1. Add. Kemudian marker. Oke. Marker ID ya itu harus unik dia. Jadi kalau banyak nanti katakanlah kalau kita taruh di sini misalkan marker ID-nya itu kita taruh di sini 1, ya bisa juga di sini. Tapi kan mana dia di sini? Sorry. Marker ID ini biar sesuai dia dengan ini sorry. Show location 1 kita to string, kita convert dia to string. Show location 1 to string. Oke, coba kita ini dulu. Position. Marker ID. Sorry ini. Ini dulu ya. Position marker ID. Oh,
unit deh. Apa di sini deh? Oh, Vision. Up, kenapa lari nih? Sorry rekan-rekan. Kita cek dulu di sini. Back. Marker ID. Oh, di sini masih belum ya. Sorry, kita undo dulu di sini. Ada yang kurang ini. Ah, di sini. Marker ID. Mana ini? Oh, so location 1 to string. Oke. Ini baru betul. Ini kita parkir dulu ya. Jadi dia ini ini position to location 1. Oke. Ini coba kita perbaharui dulu. Info window ya. Info window. Title. Oke. Title ini bisa kita taruh di sini. My location. Kemudian snippet. Indonesia. Oke. Oke, kita sip. Oke. Kita rapikan dulu. Fonts. Ya, coba kita tengok. Ini kita coba load dulu. Oke, coba kita sini kamera position. Ini. Oke, di sini harus ada markers. Ini marker 1.
yang di atas. Oke, sip. Nah, ini. Oke, jadi ini kita di sini untuk location map-nya ditambah marker 1 di sini. Marker 1 itu menunjukkan ini, tadi marker 1 ini. Marker 1 itu menunjukkan tetap juga di show location 1. Show location 1 tadi senternya yang di sini ya. Location 1 kan ini. Tapi kalau mau kita taruh location satunya itu misalnya kita tunjuk ini sini, tapi location 1 itu kita tunjuk misalkan dia misalnya ini show location 2 di sini, misalnya ini kita taruh show location 2 ya. Kita ganti ini location 2, location 2 itu ada di titik Monas gitu. Location 2 itu ada di Pulau Jawa di sini. Jadi kalau kita taruh di sini target sebentar di sini. Nah ini. So location 2 untuk markernya di sini ya. So location 2. Sip. Kemudian ini show location 2. Sip. Sudah show location 2 semua. Kita load. Nah, ini markernya sudah berada di Pulau Jawa, yaitu location 2 itu menunjukkan Monas. Oke, bisa kita misalnya zoom. Nah, ini dia di posisi di Jakarta ya. Nanti kalau lama-lama dia posisi di Monas gitu. Nah, ini Monas. Ini masih posisi map. Nah, ini Monasnya gitu. Sentral Jakarta. Jadi kalau kita mau bikin dia misalnya map type-nya itu mode satelit, bisa juga kita taruh. Kita ambil di sini ya. Map type. Nah, ini map type satelit, map type terrain, map type normal, map type hybrid. Nah, kalau satelit kita ambil sini, kita save, dia nanti tampilan satelit. Nah, ini ada gedung-gedung ataupun ada hutan gitu ya, kelihatan. Nah, ini adalah posisi di sekitar Monas, Pak Longnya. Ini sudut pandangnya itu jatuh langsung dari atas gitu nengoknya. Tapi kalau misalnya sudut pandangnya itu misalnya kita menengok dari view yang katakanlah berbeda, bisa juga kita bikinkan. Jadi misalkan kita location-nya ini market type, terus apa lagi yang bisa kita apa dari sini? Ini biasanya bisa kita ambil sini. Kamera position ini, tilt. Ada zoom-nya, ada tilt-nya. Oke. Saya ganti sini tilt. Oh, tadi di sini ya, tilt-nya. Nanti bisa kita kasih zoom. Nah, ini misalnya kita taruh di 85.0, kita save. Ya nanti pengarahannya ke sini sudah berbeda. Kemudian bisa juga kita tambahkan lagi dia zoom-nya ya. Ini tadi mana dia target, ini target ya. Ini kemudian kita pasang di sini zoom. Target zoom mana ini? Ini zoom misalnya 15 kali. Dia otomatis waktu kita run dia udah langsung melakukan zoom. Nah, tapi yang penting yang mau saya sampaikan adalah tadi sebenarnya dia hanya
Basic itu cukup hanya sangat sederhana saja ini. Google Map itu membutuhkan initial camera position untuk posisi show map location. Dan untuk marker ini, markers, ya kita isi supaya tahu ini titik yang mau kita amatin. Ya cukup ini aja untuk otak-atik di penampilan Google Map-nya. Kalau ini API key-nya. Jadi itu rekan-rekan, jadi udah bisa kita buat yang basic dan udah kita edit-edit juga sedikit ya masalah si Google Map ini. Nah, nanti tinggal rekan-rekan menambahkan saja. Nah, seperti tadi di sini kan banyak ini kalau kita dekatkan ke sini, oke kita bisa tiltnya berapa, bearingnya berapa, zoomnya berapa, ya. Kemudian kalau kita dekatkan lagi dia nanti di posisi sini, Google Map sini, nah ini banyak lagi apa yang bisa kita lakukan. Defaultnya true atau false bisa kita lihat di sini. Nah ini zoom control enable. Jadi kalau mau kita hilangkan misalnya zoom control enable ini kita false kan, tentu pada saat nanti kita mau melakukan zoom ini udah otomatis hilang gitu. Jadi untuk apa-apa yang mau ditaruh di sini itu sudah ada di sini. Nah, tapi kalau yang tidak ada di sini, seperti yang di sini tadi kita mau menampilkan katakanlah dia eh, mode satelit ataupun mode map kita bikin sendiri ada tombol di sini, kita klik di sini jadi satelit, klik lagi jadi map, klik lagi jadi satelit, nah itu bisa. Tapi yang penting untuk basicnya ini yang sederhana ini kita sudah ngerti dulu, hanya sekilas ini, cuman ini aja kan, initial camera position. Nah ini juga udah bisa menggambarkan apa yang kita lakukan tadi, ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk basic ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke misalnya beberapa lagi di sini yang ini. Yang ada current location, kemudian bisa kita pindahkan kontrolnya sesuai keinginan kita, kemudian bisa kita bikinkan latitude longitude-nya itu setiap berapa saat nanti dia kirim ke server untuk bisa menjadi tracking system. Kemudian bisa kita load data marker dari server supaya upload dia ke screen kita. Kemudian kita bisa menghitung jarak dua titik di bumi, jarak odonya atau jarak radiusnya, dan banyak lagi yang bisa kita perbuat mengenai Google Maps ini. Baik, jadi rekan-rekan, itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan atau mau mengasih opininya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini. Mohon untuk di-subscribe, like, and share. Semoga channel kita ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.